Hai Sobat Optimis, selamat datang kembali di channel Optimis, selalu tempat di mana kita semua berkumpul untuk saling menginspirasi dan menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar mengeluhkan masalah. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan kita semua, sesuatu yang sering kita sebut sebagai paru-paru dunia. Tapi, sayangnya, paru-paru ini sedang sakit parah. Kita akan menyelami lebih dalam tentang ancaman nyata yang sedang menggerogoti planet kita. Deforestasi hutan dunia. Mungkin kamu pernah dengar istilah deforestasi. Tapi pernahkah kamu benar-benar membayangkan skalanya? Coba bayangkan ini. Setiap 1 menit yang berlalu, hutan seluas 27 lapangan sepak bola lenyap dari muka bumi. Ya, kamu tidak salah dengar. 27 lapangan sepak bola hilang setiap 60 detik. Itu artinya, selama kamu menonton awal video ini saja, sudah ratusan hektar hutan yang musnah. Ini bukan sekadar angka dalam laporan. Ini adalah kenyataan pahit yang terjadi saat ini juga. Deforestasi, atau penebangan hutan secara masif dan tidak terkendali, adalah krisis global yang seringkali terabaikan di tengah hiruk-pikuk berita lainnya. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kerusakan sebesar ini? Penyebabnya sangat kompleks dan saling terkait. Salah satu pendorong utamanya adalah ekspansi pertanian skala besar. Permintaan global akan produk seperti daging sapi, kedelai, dan minyak kelapa sawit mendorong pembukaan lahan hutan secara besar-besaran. Seringkali dengan cara membakar hutan yang kita kenal sebagai metode tebang bakar. Perkebunan kelapa sawit, misalnya, menjadi sorotan utama di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, meskipun produknya ada di mana-mana, dari makanan ringan hingga kosmetik. Ekspansinya seringkali harus dibayar mahal, dengan hilangnya hutan hujan tropis yang tak ternilai. Selain itu, ada juga industri pertambangan, emas, nikel, bauksit, dan mineral lainnya yang kita butuhkan untuk teknologi modern, seringkali tersembunyi di bawah hutan lebat. Proses ekstraksinya bukan hanya menebang pohon, tapi juga mencemari tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya, meninggalkan luka permanen pada lanskap alam. Jangan lupakan juga industri kayu dan kertas. Kebutuhan kita akan furnitur, bahan bangunan, dan bahkan kertas tisu sehari-hari terus mendorong penebangan pohon, baik yang legal maupun ilegal. Penebangan liar atau illegal logging menjadi masalah serius yang sulit diberantas, menghancurkan ekosistem demi keuntungan sesaat. Terakhir, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan bendungan juga turut membuka akses ke area hutan yang sebelumnya terisolasi, memicu gelombang deforestasi baru. Semua ini adalah lingkaran setan yang didorong oleh permintaan pasar global dan kebutuhan ekonomi. Dampaknya jauh lebih besar dan menakutkan dari yang kita bayangkan. Pertama, dan yang paling sering kita dengar, adalah perubahan iklim. Hutan adalah penyerap karbon raksasa. Pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer, gas rumah kaca utama yang menyebabkan pemanasan global. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan selama ratusan tahun itu dilepaskan kembali ke atmosfer. Deforestasi menyumbang sekitar 10 hingga 15% dari total emisi gas rumah kaca global, setara dengan emisi dari seluruh sektor transportasi di dunia. Jadi, saat kita kehilangan hutan, kita tidak hanya kehilangan penyerap karbon, tapi kita juga secara aktif melepaskan lebih banyak karbon ke udara, mempercepat laju pemanasan global. Kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan tropis yang paling terdampak oleh deforestasi adalah rumah bagi lebih dari 80% spesies darat di dunia. Saat hutan hilang, habitat mereka pun ikut lenyap. Ribuan, bahkan jutaan spesies hewan, tumbuhan, dan serangga terancam punah. Kita bicara tentang ikon-ikon satwa liar seperti orangutan yang kehilangan rumahnya di Kalimantan dan Sumatera, harimau yang wilayah jelajahnya semakin sempit, gajah yang masuk ke perkampungan karena habitatnya berubah menjadi perkebunan, serta burung-burung endemik dan spesies amfibi yang mungkin akan punah bahkan sebelum sempat kita temukan dan pelajari. Ini adalah kepunahan massal yang terjadi di depan mata kita.
Ketiga, siklus air yang terganggu. Hutan memainkan peran krusial dalam mengatur siklus hidrologi. Akar pohon membantu menyerap air hujan ke dalam tanah, mengisi kembali sumber air tanah, dan mencegah erosi. Kanopi daunnya melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi, yang kemudian membentuk awan dan hujan. Ketika hutan hilang, kemampuan tanah untuk menyerap air menurun drastis. Akibatnya, di musim hujan, air langsung mengalir di permukaan tanah, membawa serta lapisan tanah subur, menyebabkan erosi, dan memicu banjir bandang di daerah hilir. Sebaliknya, di musim kemarau, sumber mata air mengering, menyebabkan kekeringan yang parah. Jadi, deforestasi menciptakan bencana ganda, banjir di satu musim, kekeringan di musim lainnya. Dampak lainnya juga dirasakan langsung oleh manusia, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada hutan. Hutan adalah sumber makanan, obat-obatan, air bersih, dan identitas budaya mereka. Ketika hutan dihancurkan, mereka kehilangan segalanya. Konflik lahan pun sering tak terhindarkan antara masyarakat lokal dengan perusahaan besar. Jadi, ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Mendengar semua ini, rasanya mudah sekali untuk merasa putus asa, merasa kecil dan tidak berdaya. Tapi, tujuan channel ini adalah untuk menyalakan harapan. Karena di tengah krisis ini, ada banyak kisah sukses dan gerakan positif yang luar biasa. Harapan itu nyata, dan solusi itu ada. Kita hanya perlu melihat ke tempat yang tepat. Contohnya, di Brazil, di hutan Atlantik, salah satu ekosistem paling terancam di dunia. Sebuah gerakan restorasi besar-besaran yang dipimpin oleh komunitas lokal dan organisasi lingkungan berhasil mengembalikan lebih dari 70% hutan yang telah rusak. Mereka tidak hanya menanam pohon, tapi mereka membangun kembali ekosistem secara keseluruhan, mengembalikan satwa liar, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui ekowisata dan produk hutan non-kayu. Ini bukti bahwa restorasi skala besar itu mungkin di negara kita sendiri, di Indonesia, juga banyak inisiatif yang menjanjikan. Program perhutanan sosial memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat lokal. Dengan insentif untuk menjaga hutan, mereka menjadi garda terdepan dalam konservasi. Mereka membuktikan bahwa perlindungan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi bisa berjalan seiringan. Program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis juga terus digalakkan. Meskipun tantangannya besar, banyak anak muda dan kelompok masyarakat yang secara sukarela turun ke lapangan, menanam mangrove di pesisir, atau menanam pohon di lereng gunung. Cerita-cerita ini menunjukkan satu hal, perubahan itu mungkin, dan seringkali dimulai dari bawah, dari individu dan komunitas yang peduli. Dan disinilah peran kita semua menjadi sangat penting. Kamu mungkin berpikir, apa yang bisa saya lakukan dari rumah? Jawabannya, banyak sekali. Setiap tindakan kecil, jika dilakukan bersama-sama, akan menciptakan gelombang perubahan yang besar. Pertama, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kurangi penggunaan kertas yang tidak perlu. Pikirkan 2 kali sebelum mencetak email atau dokumen. Gunakan kedua sisi kertas. Manfaatkan teknologi digital untuk mencatat atau membaca. Kertas berasal dari pohon, dan mengurangi permintaan berarti mengurangi tekanan pada hutan. Kedua, jadilah konsumen yang cerdas. Saat berbelanja, carilah produk dengan sertifikasi ramah lingkungan. Misalnya, untuk produk kayu atau kertas, carilah label FSC atau Forest Stewardship Council. Label ini menjamin bahwa produk tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Untuk produk yang mengandung minyak kelapa sawit, carilah label RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil dengan memilih produk bersertifikat. Kita mengirimkan sinyal kuat kepada pasar bahwa kita tidak mau membeli produk yang dihasilkan dari perusakan hutan. Ketiga, dukung organisasi atau non-governmental organization yang bekerja di garis depan konservasi hutan. Banyak sekali NGO lokal maupun internasional yang berdedikasi untuk melindungi hutan, merehabilitasi lahan, dan memberdayakan masyarakat adat. Dukungan kita, baik melalui donasi sekecil apapun, atau menjadi relawan, bisa memberikan mereka sumber daya untuk terus berjuang. Keempat,
Dan ini yang sedang kamu lakukan sekarang. Sebarkan kesadaran. Bagikan informasi ini kepada teman, keluarga, dan di media sosialmu. Bagikan video ini. Semakin banyak orang yang sadar akan masalah ini, semakin besar tekanan publik untuk menuntut perubahan kebijakan dari pemerintah dan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dari perusahaan. Diskusi adalah langkah pertama menuju aksi. Dan yang terakhir, jika kamu punya kesempatan, tanamlah pohon. Tidak harus membuat hutan sendiri. Cukup satu pohon di halaman rumahmu, di lingkungan tempat tinggalmu, atau ikut dalam acara tanam pohon bersama. Setiap pohon yang kita tanam adalah simbol harapan. Sebuah investasi untuk masa depan. Itu adalah tindakan nyata yang memberikan oksigen, menyerap karbon, dan menjadi rumah bagi kehidupan lain. Dunia ini tidak butuh segelintir orang yang melakukan konservasi dengan sempurna. Dunia ini butuh jutaan orang yang melakukannya secara tidak sempurna, tapi konsisten. Jadilah rahmat dan manfaat bagi lingkungan di sekitarmu. Sekecil apapun kontribusimu. Fakta bahwa kamu menonton video ini sampai akhir sudah menunjukkan bahwa kamu peduli. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Jalan menuju perubahan positif. Jangan biarkan skala masalah ini membuatmu lumpuh. Ingatlah kisah-kisah sukses tadi. Ingatlah bahwa setiap pohon besar pernah menjadi bibit kecil. Mari kita bersama-sama menjadi penanam bibit harapan untuk masa depan bumi kita. Terima kasih sudah menyimak, Sobat Optimis. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel Optimis Lalu, dan yang terpenting, aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan konten-konten optimis lainnya yang akan terus kita sajikan. Karena masa depan bumi kita yang lebih hijau dan lestari dimulai dari hari ini, dan dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap optimis, karena harapan itu nyata.